Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Hasanah, NIM 19046160. Pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan salah satu tugas dari mata kuliah Geografi Regional sesi Rabu jam 10.40 sampai dengan 12.20. Pemaparan materi dari video ini yaitu mengenai Indonesia dan negara-negara ASEAN. Terima kasih. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu ASEAN. ASEAN itu merupakan suatu organisasi dari negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN ini lahir di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok yang disetujui oleh beberapa negara pada waktu itu seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Alasan didirikan dari organisasi ASEAN ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan juga kemajuan sosial dari negara-negara yang merupakan anggota dari ASEAN. Nah, selanjutnya yaitu negara ASEAN dan ibu kotanya. Kita bisa lihat di peta bahwa ada 10 negara yang merupakan anggota dari ASEAN. Ada yang pertama yaitu Indonesia, ibu kotanya berada di Jakarta. Yang kedua ada Malaysia, ibu kotanya di Kuala Lumpur. Yang ketiga Vietnam, ibu kotanya di Hanoi. Yang keempat Filipina, yang ibu kotanya di Manila. Yang kelima ada Thailand, ibu kotanya berada di Bangkok. Yang keenam ada Singapura, ibu kotanya di Singapura. Yang ketujuh ada Brunei Darussalam, yang ibu kotanya ada di Bandar Seri Begawan. Yang kedelapan ada Myanmar, ibu kotanya di Naypyidaw. Yang kesembilan ada Kamboja, ibu kotanya berada di Phnom Penh. Yang ke-10 ada Laos, ibu kotanya di Vientiane. Dan yang satu lagi ada Timor Leste, yaitu ibu kotanya di Dili. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia dan Asia Tenggara. Letak astronomis Indonesia yaitu terbagi menjadi dua, yaitu antara garis lintang dan juga garis bujur. Secara garis lintang, Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, di mana pulau yang paling utara adalah Pulau Weh yang dilalui oleh 6 derajat lintang utara, dan pulau yang paling selatan itu adalah Pulau Roti yang dilalui oleh garis lintang 11 derajat lintang selatan. Yang kedua ada garis bujur, di mana Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, di mana selain dilalui oleh garis lintang, Pulau W juga dilalui oleh garis bujur 95 derajat bujur timur, serta garis bujur 141 derajat bujur timur melalui batas Irian Jaya dengan negara Papua. Selanjutnya letak astronomis Asia Tenggara. Letak astronomis ini dapat memberikan informasi mengenai suatu tempat berdasarkan garis lintang dan juga garis bujurnya. Nah, di sini Asia Tenggara itu secara keseluruhan letak astronomisnya berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah ASEAN ini terbentang mulai dari titik 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, wilayah Asia Tenggara ini
secara letak astronomis itu mengakibatkan yang pertama yaitu iklim. Letak Asia Tenggara ini yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa menyebabkan sebagian besar dari negaranya memiliki iklim tropis. Wilayah Asia Tenggara ini mendapatkan sinar matahari itu sepanjang tahun karena berada pada garis lintang yang rendah, di mana intensitas cahaya atau sinar matahari itu jadinya sangat tinggi. Yang kemudian ada cuaca. Dengan adanya iklim tropis, maka negara-negara ASEAN ini seperti Indonesia itu memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Serta ada kelembapan udara. Negara ASEAN ini memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi. Hal inilah yang menyebabkan adanya penguapan dan juga curah hujan yang tinggi. Serta ada juga pembagian waktu. Karena letak astronomisnya, maka pembagian waktunya juga bisa disebabkan dari astronomis suatu negara itu, di mana di ASEAN ini pembagian waktunya dibagi menjadi 3, yakni GMT plus 7, GMT plus 8, dan juga GMT plus 9. Dan untuk letak astronomis di negara-negara lainnya di ASEAN itu ada seperti Myanmar yang berada di 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Ada juga Vietnam yang berada di 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Ada juga Laos yang berada di sekitaran 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 117 derajat bujur timur. Ada juga Thailand yang berada di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Ada juga Filipina yang berada di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Ada juga Kamboja yang berada di 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Ada juga Malaysia yang berada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Ada juga Brunei Darussalam yaitu sekitaran 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur dan sampai 115,5 derajat bujur timur. Ada juga Singapura yaitu 1,15 derajat lintang utara sampai dengan 126 lintang utara, dan 103 derajat bujur timur sampai dengan 104 bujur timur. Kemudian ada beberapa nama-nama pulau yang ada di wilayah Asia Tenggara. Pertama yaitu di negara Indonesia. Indonesia itu memiliki berbagai pulau. Yang pertama yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu di Singapura, yaitu ada Pulau Sentosa, Pulau Birani, Pulau Ubin, dan lain-lainnya. Ketiga ada Malaysia, yaitu Malaysia ini terbagi menjadi 2, ada Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Malaysia Barat itu ada Pulau Pinang, Pulau Langkawi, dan lain-lainnya. Kemudian ada di Malaysia Timur ada Pulau
Banggi, Pulau Birwit, dan lain-lainnya. Keempat ada Brunei Darussalam, yaitu ada di Brunei ini sendiri pulaunya tidak terlihat di peta. Kelima ada Thailand, yaitu ada Pulau Chang, Pulau Phuket, Pulau Tao, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada di Filipina, yaitu ada Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Palawan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada di Myanmar, yaitu ada Pulau Jeduba, ada juga Pulau Ranre. Serta yang ke-8 ada Vietnam, di mana Vietnam ini pulaunya tidak terlihat di peta. Kemudian ada Kamboja, pulaunya juga tidak terlihat di peta. Nah, yang terakhir itu ada di Timur Leste, yaitu ada Pulau Jako dan juga Pulau Atauro. Itulah pulau-pulau yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang selanjutnya itu ada nama-nama sungai yang berada di Asia Tenggara. Ada beberapa sungai yang menjadi sumber kehidupan di Asia Tenggara itu ada beberapa, yaitu yang ada Irrawaddy di Myanmar, Salween di Myanmar, ada juga Chao Phraya di Thailand, serta Mekong yang ada di Laos, Kamboja, dan juga Vietnam. Ada juga Sungai Merah yang berada di Vietnam, Sungai Kapuas yang ada di Indonesia, Mahakam di Indonesia, serta Sungai Kinabalu yang ada di Malaysia. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai aktivitas penduduk yang ada di Asia Tenggara. Adapun aktivitas penduduknya itu ada di seperti aktivitas di dataran tinggi dan dataran rendah. Aktivitas penduduk Asia Tenggara di dataran rendah yaitu seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan juga kegiatan industri. Ada juga daerah pantai yang termasuk dataran rendah, di mana di sana banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai pelayan dan juga membudidayakan tambak. Kemudian ada juga aktivitas penduduk di daerah pegunungan, di mana mereka aktivitas yang dilakukan yaitu di bidang pertanian dan juga perkebunan. Salah satunya yang ditanam di daerah pegunungan itu ada kayak kina, kopi, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, selanjutnya ada juga kehidupan sosial budayanya. Untuk mendukung aspek sosial budaya, nah untuk kehidupan sosial budaya dari masyarakat yang ada di Asia Tenggara ini sendiri, di mana ASEAN ini membentuk yang namanya suatu masyarakat sosial budaya ASEAN, atau yang bisa dikenal dengan ASEAN Social Cultural Community, di mana disingkat dengan ASCC, yang sebenarnya ASCC ini merupakan salah satu pilar yang mendukung adanya masyarakat ekonomi ASEAN, atau biasa disingkat dengan MEA gitu ya. Di mana tujuan dibentuknya ASCC ini yaitu untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang damai, saling menghargai identitas nasional dan juga budaya yang beragam macamnya di wilayah Asia Tenggara ini sendiri. Karena yang kita tahu bahwa perbedaan negara-negara ini pasti mencolok, di mana mereka memiliki kehidupan sosial budayanya masing-masing. Namun dengan adanya ini mereka bisa saling menghargai kebudayaan yang mereka miliki satu sama lain. Nah, itulah pemaparan materi dari saya mengenai wilayah Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.